Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah cerita tentang misteri malam pertama di alam kubur, dan kita kupas pada bab malaikat di sekitar kita ataupun malaikat kiraman katiban. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap manusia selalu disertai oleh dua malaikat, yaitu satu malaikat yang berada di sebelah kanannya sebagai pencatat dari segala amal kebaikan tanpa disaksikan yang lain, dan malaikat yang kedua berada di sebelah kirinya sebagai pencatat dari segala amal kejelekan dan tidaklah dicatat sebagai amal kejelekan tersebut sebelum disaksikan oleh malaikat yang berada di sebelah kanannya. Apabila seorang manusia sedang duduk, maka malaikat yang satu berada di sebelah kanannya, yang satu berada di sebelah kirinya. Apabila seorang manusia sedang berjalan, maka malaikat yang satu berada di sebelah mukanya, dan yang satunya lagi berada di belakang. Dan apabila seorang manusia yang sedang tidur, maka malaikat yang satu berada di atas kepalanya, dan yang satunya lagi berada di bawah kakinya. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa ada 5 malaikat yang serupa dengan 2 malaikat tersebut, yaitu 2 malaikat yang selalu manusia, yang selalu menyertai manusia di waktu malam hari, 2 malaikat yang selalu menyertai manusia di waktu siang hari, dan 1 malaikat lagi yang tidak pernah terpisahkan dari seorang manusia. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sebagai berikut: bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kiraman katiban, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap manusia selalu disertai oleh 2 malaikat, yaitu 1 malaikat yang berada di sebelah kanannya sebagai pencatat dan sebagai pencatat sebagai segala amal kebaikan tanpa disaksikan yang lain, dan malaikat yang kedua berada di sebelah kirinya, yaitu sebagai pencatat dari segala amal kejelekannya, dan tidaklah dicatat segala amal kejelekan tersebut sebelum disaksikan oleh malaikat yang berada di sebelah kanannya. Apabila seorang manusia sedang duduk, maka malaikat yang satu berada di sebelah kanannya dan yang satunya berada di sebelah kirinya. Apabila seorang manusia yang berjalan, maka malaikat yang satu berada di mukanya dan yang satunya berada di belakang. Dan apabila seorang manusia sedang tidur, maka malaikat yang satu berada di atas kepalanya dan yang satunya lagi berada di bawah kakinya. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa ada 5 malaikat yang serupa dengan 2 malaikat tersebut, yaitu 2 malaikat yang selalu menyertai manusia di waktu malam hari, 2 malaikat yang selalu menyertai di waktu siang hari, dan 1 malaikat lagi yang tidak pernah terpisahkan dari seorang manusia. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya bagi manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi ini dan di belakang kita. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari firman tersebut di atas adalah malaikat yang menyertai manusia, jin, serta setan pada waktu siang dan malam. Sedangkan 2 malaikat yang mencatat amal kebaikan dan kejelekan berada di antara 2 bahu manusia, lidah sebagai pena bagi kedua malaikat tersebut, mulut sebagai tempat tinta, dan air ludah sebagai tintanya. Kedua malaikat itu mencatat perbuatannya setiap manusia sampai waktu ajalnya tiba. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya pencatat amal perbuatan pada sebelah kanan dipercayai oleh pencatat amal perbuatan sebelah kiri yang mencatat amal kejelekan seorang hamba. Dan ketika seorang hamba melakukan kejelekan di saat malaikat sebelah kiri akan mencatat kejelekannya, maka berkatalah malaikat yang sebelah kanan, tahanlah dulu sebentar. Lalu malaikat yang sebelah kiri menahannya selama 7 jam. Apabila
Apabila hamba tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang sebelah kiri tidak akan pernah mencatat kejelekannya. Dan apabila hamba tersebut tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 7 jam itu, maka malaikat yang sebelah kiri akan mencatat kejelekannya. Jika telah dicabut roh dari jasad seorang hamba, kemudian jasad tersebut diletakkan di dalam kubur, maka malaikat kiraman katiban berkata, "Ya Tuhan kami, telah Engkau serahkan hambamu kepada kami, telah kami tulis dari segala amal perbuatannya dan Engkau cabut rohnya, dan maka izinkanlah kami naik ke langit." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Langit ini telah dipenuhi oleh para malaikat yang sama membaca tasbih. Maka kembalilah kalian berdua dan bacalah tasbih untukku di atas kubur hambaku. Bacalah takbir dan tahlil serta tulislah semua itu untuk apa ini? Untuk malaikat." Nah, ini tulisannya kayaknya sama. Malaikat Israel biasanya disebut sebagai malaikat maut ataupun malaikat pencabut nyawa. Disebut dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah dalam menciptakan malaikat Israel, maka beberapa makhluk ditutupi dari sejuta hijab, sedangkan besarnya malaikat itu melebihi besarnya beberapa langit dan beberapa bumi. Seandainya seluruh air laut dan sungai ditumpahkan ke atas kepala kita, maka tidaklah setetes air pun itu juga akan jatuh ke bumi. Seandainya seluruh air laut dan sungai ditumpahkan ke atas kepala, maka tidaklah setetes air itu jatuh ke bumi. Sesungguhnya pada malaikat Israel, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan, yaitu bagian timur dan bagian barat bumi. Di hadapan malaikat Israel bagaikan meja yang telah diletakkan di atasnya sesuatu yang diletakkan di hadapan seseorang akan memakannya. Kemudian orang tersebut memakan apa yang ada di atas meja menurut apa yang disukainya. Demikian itulah malaikat Israel yang mempunyai kekuatan ataupun membolak-balikan bumi, sebagaimana seseorang yang begitu mudahnya dalam membolak-balikan sekeping mata uang. Dan sesungguhnya malaikat Israel telah diikat dan dengan dirantai sebanyak 70.000 yang setiap rantai panjangnya sekitar 1000 tahun. Sedangkan para malaikat yang lain tidak mendekati malaikat Israel karena tidak mengetahui di mana tempatnya dan tidak mendengar suaranya. Dan mereka juga tidak mengetahui keadaan malaikat Israel walau sampai kapanpun juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat Israel, maka Dia telah memerintahkan para malaikat Israel untuk memegang maut ataupun mencabut nyawa. Lalu malaikat Israel berkata, "Ya Allah, apakah maut itu?" Maka Allah memerintahkan kepada hijab untuk membuka dirinya hingga malaikat Israel mengetahui apa maut itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah dan lihatlah wahai malaikat kepada maut ini." Malaikat berhentilah semua malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada maut, "Terbanglah di atas semua malaikat dan bentangkanlah sayapmu." Dan semua malaikat telah menyaksikan, maka tersungkurlah para malaikat semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun lamanya. Dan pada saat para malaikat sudah sadar dari pingsannya, lalu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, sudahkah Tuhan menciptakan makhluk yang lebih besar dari ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang telah menciptakan dan akulah yang lebih besar darinya, dan sungguh semua makhluk akan mengalaminya ataupun merasakannya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, peganglah maut itu karena dia telah aku kuasakan kepadamu." Lalu malaikat Israel menjawab, "Wahai Allah, dengan kekuatan yang bagaimana aku harus memegangnya, padahal dia lebih besar dari diriku ini?"
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada malaikat Israel. Lalu dia mengambil, dan tenanglah maut di tangan malaikat Israel. Maka maut itu pun berkata, "Wahai Allah, izinkan aku untuk berteriak di seluruh langit sekali lagi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka berteriaklah maut itu dengan suara yang lantang dan keras, "Aku adalah maut yang memisahkan antara suami istri. Aku adalah maut yang memisahkan anak dan ibunya. Aku adalah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Aku adalah maut yang merusak rumah-rumah dan gedung-gedung yang kokoh menjulang tinggi. Aku adalah maut yang meramaikan kuburan. Aku adalah maut yang mencarimu dan menemukanmu. Meskipun kamu berada di dalam gedung yang terkunci dengan rapat dan tidak ada suatu makhluk pun kecuali akan merasakan aku ketika maut datang, orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan orang-orang yang celaka. Maka maut itu datang dan turunlah di sebelah kirinya. Ia berupa malaikat yang hitam, lekam wajah matanya yang melotot dengan membawa berbagai macam siksa yang sangat pedih. Lalu duduklah para malaikat azab di dekat dengan orang yang dalam keadaan sekarat itu hingga malaikat maut datang kepadanya. Dan apabila malaikat maut telah datang kepada seseorang di antara mereka, maka berdirilah di hadapan jiwa orang tersebut. Lalu ia bertanya, "Siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan dariku?" Malaikat Israel menjawab, Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini dan menjadikan anak-anakmu dalam keadaan yatim, istrimu dalam keadaan janda, harta-hartamu yang akan terwarisi oleh ahli-ahli warismu yang mereka tidak kamu senangi dikala hidupmu." Sedangkan malaikat Israel biasa disebut sebagai malaikat maut ataupun malaikat pencabut nyawa. Itulah tentang malaikat Israel ya sahabat. Tapi ini belum selesai ya, kita bersambung dulu karena ini sedang azan Isya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejati, Banyumas suci, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, orang-orang yang